Ya, shalom. Coba lihat kiri kanannya, katakan selamat Paskah ya, selamat Paskah. Oke jemaat Tuhan, mari kita berdoa buat firman Tuhan ya. Bapa di surga, hari ini kami datang untuk merayakan kuasa kebangkitan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mau mengalami kuasa itu ya Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah secara pribadi bagi setiap kami ya Tuhan. Hati kami terbuka selebar-lebarnya supaya firman-Mu masuk ke bagian yang paling dalam dan mengubah hidup kami dari akarnya ya Bapa. Tuhan nyatakan secara khusus bagi setiap kami Bapa, urapi firman-Mu, urapi hamba dan setiap jemaat yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mau siap katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman, saya mau melakukan sesuatu, yaitu Bapak Ibu akan mendapatkan satu buah sticky notes yang akan dibagikan oleh Aser dan teman-teman. Segera langsung aja silakan Bapak Ibu pastikan terima seorang satu ya. Ya setiap pribadi ya. Oke, boleh bantu yang di pinggir-pinggir untuk membantu sebarkan ke sebelah-sebelahnya. Para PAPKS juga boleh ya, kalau boleh bantu lebih cepat kita boleh ambil dari para Aser. Kita bagikan secepatnya kepada semua jemaat Tuhan. Yes. Yuk silakan. Ya. Apa yang kita akan lakukan nunggu nanti ya di akhir dari khotbah saya akan minta sesuatu dari Bapak Ibu. Dan kemudian yang Bapak Ibu tidak membawa bolpen, saya juga minta kita akan pinjamkan bolpen itu nanti dikembalikan setelah ibadah. Siapa yang nggak bawa bolpen boleh angkat tangan. Yang butuh dipinjamkan bolpen, mari para Aser juga tolong berikan bolpen kepada jemaat yang membutuhkan ya. Oke, ya pastikan semua dapat ya. Jadi satu lembar sticky notes dan juga satu bolpen yang Bapak Ibu akan pakai ya. Mari semua kita terlibat ya, semua kita bisa dapatkan seorang satu ya. Oke, yes. Ya, mari kita lihat slide firman Tuhan. Tema dari bulan April sebagaimana juga kita akan merayakan Paskah yaitu Growing Through Hard Times ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mau merayakan Paskah bersama-sama ya. Dan Paskah bicara salib ya. Dan salib adalah masa-masa sulit bagi setiap kita ya. Nah, saya mau kita membahas mulai dari sejarah Paskah. Bapak Ibu perhatikan di depan ya. Paskah itu dimulai dari perjanjian lama yang disebut Paskah Yahudi. Ya, semua orang Yahudi turun-temurun tiap tahun merayakan Paskah. Dimulai dari mana? Dimulai dari kejadian waktu mereka jadi budak di Mesir. Waktu itu bangsa Israel menderita kelaparan begitu hebat dan akhirnya mereka harus mengungsi. Tapi bersyukur Tuhan sudah utus Yusuf di Mesir bahkan menjadi Perdana Menteri, betul? Yusuf menyelamatkan bangsanya, meminta bangsa Israel ke Mesir. Bahkan tinggal di tanah Goshen. Disitulah mereka bisa terus turun-temurun, makmur hidupnya sampai ganti Firaun. Ganti raja, muncullah seorang Firaun yang begitu bengis dan melihat bangsa Israel sebagai bangsa asing yang mengancam. Dan mereka akhirnya diperbudak oleh Firaun ini. Firaun yang kejam ini membuat mereka jadi bangsa budak. Menderita luar biasa sepanjang 430 tahun. Bagaimana udah 12 turunan mungkin ya. Turun-temurun 430 tahun. Menderita jadi budak Bapak Ibu. Mereka berseru-seru, akhirnya Tuhan mengutus hambanya Musa menjadi pembebas bangsa Israel. Nah tetapi waktu Musa datang ketemu Firaun yang jahat ini, sebagaimana Firaun sebagai lambang daripada setan iblis yang begitu kejam, memperbudak kita sebagai budak dosa, Firaun pun gak rela melepaskan bangsa itu keluar dari Mesir. Akhirnya tulah demi tulah diizinkan terjadi buat Mesir. Tapi apa? Tetap mereka keras gak mau lepasin bangsa Israel. Sampai tulah ke-10, tulah yang terjadi pada hari itu apa? Semua rumah akan dikelilingi Tuhan dan dilewati Tuhan. Kalau nanti dilihat di ambang pintu rumahnya tidak ada darah anak domba. Semua anak sulung, mereka keluarga per keluarga sampai anak sulung binatangnya mati semua. Bisa bayangkan Bapak Ibu, malam itu malam tangisan.
semua keluarga di Mesir menangis, anaknya meninggal semua, anak sulungnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka bangsa Israel disuruh mempersiapkan perjamuan Paskah. Setiap keluarga diminta memotong seekor anak domba jantan yang tak bercacat umur 1 tahun. Kalau keluarganya miskin bisa join together sama tetangga-tetangganya yang bisa rayakan makan bareng. 1 ekor anak domba jantan dimakan, dipanggang. Darahnya dioleskan di ambang pintu sebagai penyelamatan. Dan mereka akan makan perjamuan Paskah. Apa saja menunya perjamuan Paskah itu? Pertama pasti daging domba, anak domba itu sebagai lambang pengorbanan. Kemudian ada roti tidak beragi sebagai tanda kemurnian hati. Lalu ada sayur pahit. Sayur pahit ini apa? Tanda pahitnya jadi perbudakan di Mesir. Lalu ada lagi campuran apel, madu, ya, kayu manis, semua kacang itu dijadikan kayak selai begitu. Seperti semen. Itulah mereka waktu itu dijadikan budak, bangun tembok, bangun piramida di Mesir. Itu lambang semen, penderitaan mereka jadi budak. Lalu terakhir ada anggur. Anggurnya ada 4 cawan setiap orang. Apa artinya? Ketika minum anggur, cawan pertama ketika dia minum dia berkata, Tuhanlah yang membawa kita keluar dari Mesir, minum. Cawan kedua, Tuhan yang melepaskan kami, minum. Cawan ketiga, Tuhan menebus kami, minum. Terakhir, Tuhan mengambil kami menjadi umatnya, minum. Jadi deklarasi. Pada waktu itu mereka belum keluar ya, baru dilewatkan dari maut. Tetapi itu tanda mereka sudah beriman. Lewat malam ini, pembebasan akan segera terjadi. Apa arti Paskah? Bahasa aslinya Pesach, bahasa Inggrisnya Passover. Jadi bukan Easter ya Bapak Ibu ya, Passover, Paskah, Pesach ya. Nah Bapak Ibu, arti korban Paskah, mari kita baca di dalam Keluaran 12:27, 2-3. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulah orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Paskah artinya di sini disebutkan melewati. Jadi mereka lewat dari maut dan menyelamatkan. Itulah arti Paskah. Itu dilambangkan nanti kepada korban Yesus sebagai anak domba yang mulia ya. Domba Paskah ya. Itu yang pertama, kemudian tidak sampai di situ aja. Mereka juga akhirnya benar-benar bebas keluar dari perbudakan Mesir. Di dalam Keluaran pasal ke-13 ayat 3 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir. Dari rumah perbudakan karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Bisa bayangkan sudah begitu hebatnya tulah itu melanda semua keluarga di Mesir. Sampai last minute aja Firaun balik gak rela saudara. Kita bisa tahu ya. Bangsa-bangsa itu udah takut semua nih. Udah kamu keluar aja. Sampai mereka rela jual atau bukan jual. Kasih emasnya, kasih perhiasan buat ongkos. Mereka pergi dari Mesir. Keluar aja cepet-cepet keluar. Kami gak mau lagi kena tulah lebih jahat lagi. Kami gak mau, kami dihukum. Kami gak mau, kamu keluar. Jadi mereka bangsa udah rela, Firaunnya gak rela saudara. Sudah jalan keluar, dikejar sama Firaun. Sampai tiba-tiba mentok di depan Laut Merah, Bapak Ibu tahu. Akhirnya dengan tongkatnya Musa membelah Laut Merah. Bangsa itu bisa lewat dan dikejar lagi. Tapi akhirnya laut itu tertutup, semua Firaun dan tentaranya mati semua. Betapa mereka mengalami pembebasan. Makanya selain melewati, menyelamatkan, yang ketiga pembebasan. Paskah Yahudi adalah pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Nah ini perjanjian lama Bapak Ibu. Di dalam Paskah Kristen, yaitu disebut Passover, di perjanjian baru Yesus datang kemudian di malam itu dia menyuruh murid-muridnya menyiapkan perjamuan Paskah. Cari rumah yang begini-begini, kamu akan pastikan itu rumah kami akan perjamuan Paskah. Kita perjamuan Paskah. Mereka siapin semua. Tapi apa perbedaan perjamuan Paskah di malam itu dengan perjamuan Paskah yang tiap tahun mereka rayakan? Ada bedanya Bapak Ibu.
Di perjamuan itu, malam itu, tidak ada daging anak domba. Karena siapa anak domba yang sebenarnya? Yesus sendiri. Itu perbedaannya malam itu. Dan murid-muridnya nggak lupa yang paling besar. Dagingnya nggak ada, daging anak dombanya. Nggak disiapin. Karena Yesuslah yang akan jadi domba Paskah itu. Makanya Yesus berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan. Inilah darahku. Murid-muridnya tuh nggak pernah dengar ritual Paskah seperti itu sebelumnya. Tiap tahun mereka rayakan sebagai bangsa Yahudi. Tapi waktu Yesus ngomong mimpin perjamuan Paskah begitu, murid-muridnya benar-benar nggak toeng gitu, nggak sadar. Ini ngomong apa? Kan itu kan belum penyalipan ya, belum ada penangkapan segala macam. Jadi muridnya, ini Yesus ngomong apa sih? Kok aneh ya kata-katanya pemimpin ibadah perjamuan Paskah, nggak begini nih biasanya. Tapi itulah nubuatan, sebentar lagi dia akan ditangkap, dianiaya, bahkan mati di Golgota. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat di dalam perjamuan Paskah ini, sebetulnya kalau kita bicara Paskah, satu paket Bapak Ibu. Kita tidak bisa pisahkan kematian Yesus dengan kebangkitan Yesus. Makanya untuk bisa membuat orang mudah menyebutkannya, barulah gereja belakangan menyebutkan yang kematian Jumat Agung. Kalau yang minggu kebangkitan minggu Paskah. Tetapi yang benar ketika Bapak Ibu ucapin Paskah itu included kematian dan kebangkitan. Makanya Bapak Ibu jangan kebiasakan kalau Jumat selamat memperingati Jumat Agung. Terus yang minggu selamat memperingati Paskah. Itu agak salah kaprah. Yang benar selamat Paskah all in. Kematian dan kebangkitan tidak bisa dipisahin. Ya itu ya Bapak Ibu ya, biar ngerti supaya etika kita benar di dalam greetings ya. Oleh sebab itu yang disebut Happy Passover, itu yang disebut. Kayak kita kalau Natal, Bapak Ibu kan gak pas tanggal 25 baru ngucapin selamat Natal. Natal ada yang di awal Desember udah Natal, tengah-tengah Desember udah Natal. Kita udah selamat Natal betul sepanjang Desember. Begitulah Paskah, ucapkan satu kali untuk semua item itu, semua hal tersebut. Bahkan yang benar Paskah itu gaya hidup seumur hidup kita. Kita harus Paskah, mengalami kematian dan kebangkitan Yesus seumur kita masih izinkan hidup di dunia ini. Amin. Kasih tahu sebelahnya, selamat Paskah tiap hari, katakan sebelahnya. Selamat Paskah tiap hari, amin. Bicara kematian adalah bicara penebusan dan pengampunan dosa. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Itulah anak domba Paskah yang disembelih, Kristus. Kemudian kebangkitan dikatakan apa? Di kemenangan total. Kemenangan total, hidup kekal, hidup Allah yang kekal. Dikatakan di dalam itu, dikatakan 1 Korintus 15, 55, 57, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa yang paling jahat daripada setan adalah maut. Karena itu memang hukuman dosa. Kematian, orang yang paling ditakuti dalam hidupnya adalah kematian. Kematian adalah senjata iblis untuk membuat kita semua binasa, bahkan mati di neraka. Tetapi apa yang terjadi? Yesus mati untuk mengalahkan maut. Dia bangkit, dia menyatakan maut engkau gak berdaya lagi, engkau gak ada kuasa lagi. Makanya ketika kita menghayati Paskah, sebetulnya gak boleh ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Apalagi takut mati sudah, mati di tangan Tuhan. Bahkan kita akan bangkit bersama Tuhan nanti. Amin. Ya, kasih tahu sebelumnya jangan takut mati. Alias berani hidup. Kalau takut mati harus berani hidup, betul gak saudara? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari biasakan ucapkan Happy Passover untuk semua item itu Bapak Ibu ya. Lalu kita bertanya, Pak, waktu Yesus mati, itu kan dia turun ke dunia orang mati. Ngapain aja di situ? Selama hari Sabtu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ada yang tanya sama kami atau tanya sama saya, Pak, itu Yesus kan mati Jumat jam 15, 3 sore, 3 petang. Bangkitnya Minggu antara jam 4 sampai jam 6 subuh. Kan enggak sampai 3 kali 24 jam. Padahal di Alkitab ditulis 3 hari 3 malam. Seperti Yunus di perut ikan katanya ya.
3 hari 3 malam, kan nggak sampai 3 kali 24 jam. Nah, saya mau jelaskan Bapak Ibu, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi itu ada satu idiom. Kalau dia nyebut 1 hari 1 malam, enggak mesti 24 jam konteksnya. Karena hari pertamanya Jumat itu cuma 3 jam. Dia mati jam 15, jam 18 udah ganti tanggal kalau Israel. Orang Yahudi tahun Israel itu gantinya jam 6, maghrib. Jadi 3 jam hari pertama itu orang Yahudi udah nyebutnya 1 hari 1 malam. Itu bahasa mereka. Ya kalau kita nggak ngerti kita pikir kan cuma 3 jam. Padahal enggak, ya nyebut 1 hari 1 malam. Hari pertama, hari kedua full day 24 jam. Hari ketiga jam 18 sampai besok jam 4 taruh kata itu kan 10 jam. Enggak sampai 24 jam. Tapi tetap tuh hari ketiga 1 hari 1 malam. Jadi Bapak Ibu kalau baca 3 hari 3 malam enggak usah bingung. Itu bukan berarti 3 kali 24 jam. Intinya hari pertama dia mati, hari kedua dia berada di dunia orang mati, hari ketiga dia bangkit. Nah di dunia orang mati ngapain aja? Mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Petrus 3, 18 dan 19 saya bacakan. Karena Kristus adalah teladan bagi kita, dia sendiri menderita ketika dia mati akibat dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah menggantikan kita yang bersalah untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sesudah dia mati dibunuh secara jasmani, roh Allah menghidupkannya kembali. Dengan kuasa dari roh Allah, mari sama-sama baca. Kristus sudah turun ke Sheol untuk menyampaikan berita dari Allah kepada jiwa-jiwa yang sudah lama terpenjara. Jadi Kristus turun ke Sheol. Sheol itu penantian semua orang yang mati sebelum Golgota. Jadi Bapak Ibu, perjanjian lama, perjanjian baru, batasnya itu di Golgota. Bukan di Natal sebetulnya. Memang Alkitab Matius mulai dari kelahiran. Tetapi peristiwa perjanjian baru itu penyalipan dan kebangkitan Golgota. Jadi Bapak Ibu, before Golgota itu semua orang yang mati terpenjara, tertawan di dunia orang mati, di Sheol. Dan Yesus turun ke sana ketemu mereka semua dan menyatakan yang kamu nanti-nantikan berabad-abad sudah aku genapi sekarang. Semua orang yang percaya akan datang Mesias, karena mereka before akan datang Mesias, percaya ada penyelamat akan datang, mereka akan dibebaskan. Mereka akan diselamatkan. Pindah ke Firdaus. Makanya waktu Yesus sama orang di sebelahnya, hari ini kamu akan bersama aku di Firdaus. Di situ Yesus ketemu dia lagi. Kan mati sama-sama kan? Ada di Firdaus. Tetapi yang gak percaya Tuhan, di Hades, di dunia orang mati. Yang satunya lagi. Ya, jadi Bapak Ibu kasih tahu sebelahnya, kalau mati jangan salah kamar ya, kasih tahu sebelahnya. Masuknya kalau yang percaya di Firdaus. Ya. Jadi Bapak Ibu kadang kita pakai terminologi yang agak keliru kalau ada orang mati. Hari ini mama sudah bersama Bapa di sorga. Sebetulnya gak terlalu tepat. Masih nunggu di Firdaus. Karena nanti semua kita masuk di takhta pengadilan terakhir. Barulah yang percaya masuk sorga. Nanti. Dan yang gak percaya masuk neraka. Jadi sorga neraka gak ada siapa-siapa Bapak Ibu. Ya, dalam arti kita gak ada di situ. Belum ada. Nanti di takhta pengadilan barulah yang percaya masuk surga, yang tidak percaya masuk neraka. Semua sekarang ya ada di penantian, ruang tunggu. Ya, kita semua yang percaya di Firdaus, sedangkan semuanya itu ya di dunia orang mati, Hades yang satunya lagi ya. Beda ruang tunggu. Maka waktu itu Lazarus yang miskin sama orang kaya mati dua-duanya beda kamar. Makanya yang orang kaya berkata, kasih tahu itu Lazarus ada di pangkuan Abraham. Karena Abraham pasti ada di Firdaus ya bersama Lazarus ya. Sedangkan yang kaya yang jahat ini tidak bersama mereka. Hanya lihat-lihatan aja gak bisa ketemu. Ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih tahu saudara-saudaraku belum bertobat ini supaya nanti bertobat ada di bersama Lazarus. Gak kayak saya udah telat. Jadi kalau udah mati nggak akan diinjili. Makanya ayat yang sering berkata ini memberitakan Injil Yesus. Nggak ada gunanya, ini udah final. Semua kita kalau udah mati udah final. Keputusanmu waktu kamu hidup yang menentukan. Betul nggak saudara? Tepuk sebelahnya, jangan bertobat nunggu mati ya. Kasih tahu sebelahnya. Kalau bertobat sekarang Pak, Bu. Jangan nunggu mati ya, telat. Nggak ada kesempatan nanti bertobat di tempat penantian itu nggak bisa berubah keputusan. Udah tinggal nunggu aja pengadilan ya saudara. Makanya dikatakan di dalam Alkitab yang lebih jelas. Untuk menyampaikan berita dalam versi The Passion Translation, made a proclamation.
Menyatakan proklamasi kemenangan atas maut. Setan kan adalah maut. Hai maut, di mana sengatmu? Jadi setan dikalahkan total. Kematiannya, itu kuasa kematiannya ya. Dan semua yang tertawan dibebaskan. Makanya di dalam Efesus 4, Yesus naik ke langit, ke surga, membawa tawanan. Mereka semua yang tertawan ini dibebaskan. Dari penantian sampai tiba penggenapannya lewat Yesus Kristus. Amin. Ya, lihat sebelahnya, lu sama gua pasti ketemu di Firdaus. Katakan sebelahnya ya. Saya dan kita semua akan ketemu di Firdaus sebagai orang setia dan percaya Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita akan menerima kemenangan itu bersama-sama Kristus Yesus ya. Nah sekarang Bapak Ibu, bicara Paskah, saya bilang tadi bicara peringatan seumur hidup. Gaya hidup kita itu Paskah. Artinya apa? Kita akan memperingati, menghayati tiada pernah ada kebangkitan tanpa kematian terlebih dulu. Lah lalu kita ini mati apanya Pak? Yang harus mati dalam kita apanya? Ego kita, kepentingan diri kita. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal keempat ayat 7 sampai 10 ini, mari bersama dengan keras 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dengan keras, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi memang seumur hidup Bapak Ibu di dunia membawa kematian Yesus. Saya mati bersama Yesus di Kalvari. Saya sudah mati, ego saya sudah mati. Tiap saat, tiap hari, tiap kejadian kita ingat lagi. Nah caranya kita mati gimana? Dikatakan kamu harus sadar kamu ini cuma bejana tanah liat. Bayangin Bapak Ibu itu bejana tanah liat. Tidak ada hiasan, bukan Gucci mahal yang indah. Bapak Ibu banyak kita tertipu. Kita bangun hidup kita jadi Gucci yang cantik, yang dipuji manusia, yang indah di pandangan manusia. Padahal tetap Gucci, diketok juga pecah. Tuhan berkata kamu tuh cuma bejana tanah liat, bahkan gak ada hiasannya. Dan di dalam bejana itu ada harta. Siapa hartanya? Tuhan, kemuliaan Tuhan itu hartanya. Kalau bejanamu bagus, malah gak ada yang muji isinya. Betul ya? Yang dipuji packagingnya. Orang puji, kamu cantik ya, kamu ganteng ya, kamu pinter ya, kamu kaya ya. Yang dipuji luarnya, bukan Tuhan yang di dalamnya. Bagaimana orang muji yang di dalamnya Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Bejananya mesti jelek, bejananya mesti retak, mesti pecah. Supaya kemuliaan sinar Tuhan yang di dalam itu keluar. Amin. Semakin cantik di luar, malah Tuhan gak kelihatan. Makanya kalau Bapak Ibu bersaksi, Tuhan berkati anak saya pintar, puji Tuhan makanya dapat beasiswa. Kok gak ada Tuhan di situ? Yang dipuji kehebatan, kepintaran anakmu, dan akhirnya dapat beasiswa dan bla 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 yang sukses-sukses semua. Tapi ketika kita percaya, Pak anak saya dulu gak ada apa-apanya Pak. Saya tersungkur, bahkan dia berapa kali gak naik kelas. Saya merasa hancur Pak, tapi saya tahu Tuhan sedang berurusan sama saya Pak. Wah itu bisa, berarti Tuhan berurusan kan. Akhirnya Tuhan pulihkan kami, ubahkan kami Pak. Hanya Tuhan yang membuat anak saya sekarang bisa bangkit dan bisa naik kelas dan segala macam dari keterpurukannya Pak. Misalnya begitu. Tuhan yang dinyatakan ya. Kasih tahu sebelahnya kalau bersaksi nama Tuhan yang dipermulakan atau nama Allah yang dipermulakan. Nama kita yang ditinggikan. Ini beda sudah. Banyak orang mensyukuri kesuksesan manusia. Tapi gak libatin Tuhan. Itu berarti apa? Hiasin bejana itu dengan semua kecantikan luar. Tapi tidak ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Hati-hati Bapak Ibu. Malah Tuhan berkata bejana itu mesti dihancurin. Supaya Tuhan yang nyata dimuliakan. Oleh sebab itu kita bisa lihat apa yang disebut di sini. Ya, tiada kemuliaan tanpa penderitaan. Tuhan izinkan penderitaan-penderitaan. Itulah kematian dalam hidup kita. Dikatakan apa?
ada banyak segala hal kamu akan menderita. Di dalam problem apa? Dikatakan yang pertama, kami ditindas namun tidak terjepit. Itu apa? Problem emosi. Ditindas. Ditindas sama orang lain. Dan masalahnya orang lain itu siapa Bapak Ibu? Coba lihat-lihatan suami istri yang suka nindas saya itu siapa ya? Jangan-jangan suamimu sendiri. Atau istrimu sendiri. Atau mertuamu sendiri. Atau kakak iparmu sendiri. Atau koko paling tua sendiri. Gak jauh-jauh amat. Jangan-jangan ya bosmu di kantor. Atau jangan-jangan PKSmu yang nindas kamu. Tapi kalau penatua sih kayaknya enggak, penatua kita baik-baik ya, kita enggak tahu ya. Yang nindas kita siapa? Yang enggak jauh-jauh, yang sering berurusan sama kita. Ya, itu yang nindas kita, ya kan? Kita ngalami pahit, marah, kecewa, kok diperlakukan begini, dituduh begini, ya itu penindasan saudara. Ya, makanya Bapak Ibu coba suami istri, tolong kita jangan saling menindas. Coba kasih tahu sebelahnya coba suami istri, tolong kita jangan saling menindas. Atau memang lebih baik kita menindas supaya benar-benar mati ya. Satu dengan yang lain, betul nggak? Orang tua sama anak saling menindas. Ya, anaknya kepahitan sama mamanya, mamanya juga kepahitan sama anaknya karena ngelawan terus. Ya udah habis sudah. Tapi sebetulnya goalnya adalah apa? Kematian kepada diri sendiri. Tuhan mau berproses sama kita lewat orang lain. Betul? Yang kedua dikatakan apa? Kami habis akal namun tidak putus asa. Ini apa? Problem mental, pikiran. Aduh Pak udah mentok Pak, saya nggak ngerti lagi masih buat apa. Bisnis lagi jelek-jeleknya nih Pak, omset lagi turun Pak. Saya bingung Pak, nggak nutup ini Pak, rugi terus tiap bulan Pak. Wadah. Saya ketemu seorang pengusaha berkata, duh Pak kalau boleh saya didoain Pak supaya bisa ngelihat tahun depan ini bakal apa nih Pak tahun ini Pak. Bisa nerawang gitu loh Pak. Supaya saya bisa atur bisnis saya baik. Ya semua kita mau begitu. Makanya kita doakan supaya para pengusaha sini dapat hikmat Tuhan. Dapat kepekaan Tuhan. Amin. Ya kita dikasih tahu mesti bagaimana. Tuhan yang nuntun bisnis kita. Bukan kehebatan kita, betul? Sengaja kadang-kala kita harus tiarap. Ya nggak tahu dan nyerah. Nah itu yang ditunggu Tuhan. Lewat nyerah Tuhan baru tuntun. Amin. Ya, kasih tahu sebelahnya komisarisnya siapa dulu dong. Ya, kasih tahu saya. Kalau owner komisarisnya Tuhan, ya dia yang bertanggung jawab. Amin. Nah, mental, akal udah mentok. Kami habis akal namun tidak putus asa. Tuhan tolong pada waktunya. Amin. Yang ketiga apa? Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Problem sosial. Kita dimusuhin. Kita difitnah. Ya, kita diperlakukan tidak adil. Entah di keluarga, entah di kantor, entah di mana-mana, di pergaulan. Kok saya dibenci sama teman-teman, dibedain. Padahal saya tuh nggak buat salah loh Pak. Tapi kenapa pada dijauhin saya? Wah, penderitaan sosial. Kadang diizinkan Tuhan. Penolakan. Ya, kadang-kadang juga nggak ada yang nolak kita, tapi kita tertolak aja gitu Bapak Ibu. Melihat orang, kok mukanya mesem sama gue. Mungkin lagi sakit gigi Pak, jangan begitu. Iya kan? Kita udah salah paham gitu ya ngelihat orang. Kok nggak jabat tangan saya? Ya mungkin dia nggak ngelihat. Lagi lihat yang ke tempat lain Pak. Kenapa jadi marah? Tapi itu yang terjadi. Kita jadi sensitif. Kenapa? Ya tadi Tuhan izinkan masalah sosial menekan kita. Supaya apa? Ya kita sembuh. Mungkin ada trauma-trauma dari masa lalu sehingga kamu kumat gitu. Kalau diperlakukan, waduh saya diginiin lagi nih ya gitu saudara. Yang kemudian terakhir, problem fisik. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Bapak Ibu, penyakit diizinkan, kelemahan tubuh diizinkan. Sampai Rasul Paulus yang hebat itu diizinkan punya duri dalam daging. Duri dalam dagingnya Paulus itu apa? Ada kelemahan tubuh dia, penyakit. Gak tahu persis, banyak versi sih. Tapi dia menderita sakit. Padahal waktu itu kalau pergian kemana-mana kan gak ada pesawat Bapak Ibu. Naik kereta kuda, naik kapal, waduh perjalanannya waktunya lama. Capeknya juga wah luar biasa, nggak ada AC loh Bapak Ibu. Ya kan, nggak semua penderitaan Bapak Ibu. Tapi dengan kondisi kesulitan, dia punya penyakit lagi. Kalau boleh komplain kan dikomplain lah. Tuhan kamu suruh aku pergi kemana-mana nih ngijil. Tapi kalau aku sakit kan nggak bisa maksimal Tuhan. Tolong dong aku sehat supaya maksimal melayani Tuhan. Kan idealnya begitu, tapi tetap dikasih penyakit. Apa sih maksudnya? Di dalam kelemahanmu, maka
kasih karuniaku melimpah. Justru lewat kelemahanmu, kamu akan ngandalin Tuhan. Dan kamu gak akan pernah bisa sombong. Judulnya cuma itu. Karena Paulus tuh hebat banget Bapak Ibu. Kalau dia gak punya kelemahan, sudah pasti sombong. Udah pasti. Tepok sebelahnya, lu gak kayak Paulus aja udah sombong, apalagi Paulus. Kita aja gak seberapa bapaknya Paulus ya sombong ya Bapak Ibu ya. Apalagi Paulus gitu, yang hebatnya kayak gitu Pak. Ya sombong lah. Ya makanya kayak coba lihat Musa, mimpin 40 tahun, bangsa keras kepala tegar tengkuk. Itu gak gampang loh Bapak Ibu. Sampai terakhir, sudah sampai nyebrang, kan Musa berhak dong icip-icip. Gue udah mimpin 40 tahun loh, masuk tanah Kanaan. Masa gue kagak masuk? Pengen masuk juga dong, oh kayak mimpin. Tapi gak diizinin masuk Pak. Kenapa? Saya yakin kalau Musa ikut masuk, langsung ada patungnya itu Musa. Disembah itu, benar-benar disembah itu. Hero, the greatest hero of Israel. Hebat banget itu Musa. Makanya gak boleh ikut masuk, Yosua yang masuk. Supaya gak ada yang ninggikan manusia. Wih dahsyat ya Tuhan. Gak boleh ada satupun benih kesombongan ada di dalam rumah Allah. Siapa lagi? Daud. Cinta Tuhannya luar biasa. Ingin bangun bait Allah, betul gak? Cuma disuruh nyiapin bahan-bahannya aja. Yang bikin bait Allah siapa? Salomo. Lah Daud kan gondok amit-amit gitu. Maka aku bikin bait Allah kok gak boleh gitu. Udah ngumpulin bahan doang. Yang bangun jangan kamu ya. Kamu gak boleh segala-galanya. Nanti anakmu aja yang bangun. Tuhan sangat tahu batas-batas kita. Kalau lewat batas itu udah lupa Tuhan lah kita. Gak tahu diri. Tepok sebelahnya, makanya mesti tahu diri, tahu batas Pak. Tahu diri, tahu batas. Kenapa? Tuhan gak berkenan sama kesombongan. Amin. Kalau kamu lewat itu, wah lupa Tuhan udah pasti. Lupa diri lah udah gitu ya saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan izinkan begitu banyak penderitaan untuk kita memang pikul salib. Nah Bapak Ibu saya akan lanjutkan dengan jalan salib. Seumur hidup kita jalan hidupnya jalan salib. Penderitaan untuk mengalami kematian. Tiap hari saya ceritakan ada 3 benda di dalam air mendidih ini. 3 benda ini saya cemplungin di air mendidih Bapak Ibu. Ya, inilah 3 jenis manusia yang ada di ruangan ini. Manusia jenis pertama tipenya tipe telur Bapak Ibu. Telur waktu awalnya sebelum masuk air mendidih dalamnya telur apa? Cair. Betul? Cair, betul? Cair itu artinya orangnya lembut. Tapi waktu dicemplungin di air mendidih dalamnya jadi apa? Keras. Dulunya mah lembut orangnya. Tapi ketika penderitaan datang begitu bertubi-tubi, jadi keras hatinya. Jadi pahit hatinya. Jadi bebal, jadi sombong. Itu tipe telur. Lihat sebelahnya ada tipe telur sekitar kita. Dulunya mah baik-baik ya. Tapi ketika kesulitan hidup melanda, berubah jadi kepahitan ya. Jadi keras, itulah tipe telur. Tipe kedua kentang. Kentang itu awalnya apa? Keras kentang, betul enggak? Ya, makan kentang kalau enggak digodok ya keras. Makanya untuk dilembutin dimasukin air panas. Jadi lembut. Awalnya orangnya tegar. Kayaknya kuat. Dulu kita apa-apa minta tolong dia. Tapi ketika masa sulit datang, si tegar ini menjadi orang yang lembek, putus asa, mau bunuh diri. Sampai kita, bro, dulu lu di sekolahan paling kuat loh. Kita semua udah lemah, lu paling kuat bertahan. Sekarang kok kebalik ya bro. Lu sekarang mau bunuh diri, lembek begini. Nah itu tipe kentang. Coba ada yang tipe kentang di sini ada, saudara? Dulu kayaknya hebat, kuat. Sekarang kagak ada apa-apanya. Ya, lesu, mundur dari Tuhan, lemah. Nah ini tipe kentang. Tapi saya memilih tipe ketiga kopi. Karena saya peminum kopi Bapak Ibu. Ya, mau robusta, arabica boleh saudara. Ya, kopi kalau serbuknya masuk air mendidih. Diubahkan air itu menjadi minuman yang harum dan nikmat. Amin. Penderitaan akan membuat si kopi jadi melihat enak mulia. Menikmati penderitaan. Bahkan lewat penderitaan dia boleh jadi berkat kepada banyak orang. Coba diskusi sebentar 1-2 menit sama sebelahnya. Model tipe yang mana Anda? Coba kasih tahu sebelahnya. Ya, tipe telur kah? Tipe kentang kah? Atau mau jadi serbuk kopi?
di tengah penderitaan air mendidih kehidupan. Silahkan Bapak Ibu. Haleluya. Silahkan jawab secara pribadi Bapak Ibu ya. Tuhan, saya tidak mau jadi telur atau kentang. Makan telur, makan kentang boleh, tapi saya mau jadi kopi Tuhan. Amin. Ya. Masalah demi masalah tidak membuat kita menjadi orang yang mundur dari Tuhan. Bahkan keras atau bahkan lembek, tapi kita melebur, menyatakan penderitaan itu malah mendatangkan kemuliaan. Amin. Sekali lagi, jalan hidup orang percaya, jalan salib. Tapi berikut berserta kasih karunia Tuhan. Amin. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Ini yang penting. Terakhir saya mau kita melihat penentuan bagi Yesus Kristus waktu dia akan menghadapi penderitaan puncak. Yaitu Via Dolorosa sampai di Golgota. Kuncinya ada di Getsemani. Di Getsemani Yesus bersama murid-muridnya, tapi murid-muridnya pun tertidur semua. Tidak mendampingi, menemani dia. Dia sendirian bergumul hebat. Dikatakan di dalam Lukas 22 itu, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi Bapak Ibu pernah stres sampai titik keringat jadi darah? Saya rasa kita nggak pernah. Kalau mimisan mungkin pernah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau keringat itu jadi darah, itu berarti pecah semua pembuluh darah itu. Itu stresnya begitu hebat itu Bapak Ibu. Mungkin kalau yang darah tinggi udah stroke itu. Saking stresnya itu. Begitu hebatnya Yesus menderita. Ya, dan bergumul. Kenapa? Bukan cuma penderitaan fisik ya. Ditangkap, dianiaya, dicambuk sampai mati, disalib. Tapi menanggung dosa seluruh umat manusia, dihukumkan ke dia. Wah hebat saudara. Tapi ada kata kunci yang membuat Yesus menang malam itu. Kalimat yang warna kuning ini kita baca sama-sama, kuncinya di mana? Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Inilah kata kunci emas, kata passwordnya untuk hidup berkemenangan. Kuasa kebangkitan itu ada di sini Bapak Ibu. Kematian terhadap egomu. Bukanlah kehendakku. Aku mati aja sama keinginanku. Enggak mau kehendakku. Melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Hanya Engkau. Yesus yang bangkit aja. Engkau aja yang mutusin. Kalau aku mati. Itulah kata kunci. Makanya Bapak Ibu dalam setiap pergumulan hebat hidup Bapak Ibu. Doa seperti Yesus. Bukanlah kehendakku. Melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Yesus ketika mutusin itu dia siap. Udah habis itu sebentar akan ditangkap. Dan selanjutnya udah gak ada masalah lagi. Mahkota duri, cambuk semua. Gak ada masalah lagi. Sampai mati. Salib itu hukuman termasuk hukuman mati terkejam. Karena orang gak langsung mati Bapak Ibu. Teraniaya begitu hebat. Gagal napas, habis darah. Itu sakitnya sekujur tubuh. Karena paku nancep di urat nadi. Tembus ini urat nadi. Bukan di sini ya Bapak Ibu. Di sini. Di pas darah ini. Ini darah nyocor Bapak Ibu. Dari kakinya. Nahan berat badannya dengan kaki yang dilobang begitu. Dan tangan itu ngegelantung nahan beratnya dia. Luar biasa sakitnya. Menderita sampai mati. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia siap untuk lepaskan segalanya. Tuhan aku mau kehendak-Mu yang jadi. Penderitaan mendatangkan kemuliaan. Apa? Penyelamatan dosa seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih. Apakah kita sudah siap di Getsemani kita. Di titik Getsemani itulah kita buat keputusan. Hari ini saya mau mengajak seorang kawan baik. Bang Ivan Roy boleh maju ke depan untuk bersaksi bagi kita semua. Boleh tepuk tangan bagi dia. Ya Bang.
Saya kenal Bang Roy ini dulu dan sekarang sudah banyak berbeda jauh. Beda banget. Dan dia mau menyaksikan proses apa yang terjadi. Tuhan izinkan dalam hidup Bang Roy. Silakan Bang. Selamat Paskah dulu Bapak Ibu ya. Ya, Paskah. Saya mau membagikan proses permukaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan beri saya kekuatan untuk melewatinya, menang atasnya. Dan bukan berarti saya sudah sempurna, tapi saya percaya Tuhan akan terus menolong saya melalui proses demi proses. Saya mau cerita dulu latar belakang saya, background saya ya. Yang ini akan kebawa ke dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai ayah ataupun sebagai suami. Saya dibesarkan oleh seorang bapak yang suka menghukum. Kemudian bapak yang suka mencari kesalahan. Bapak yang suka menuntut. Nah, karena saya punya bapak seperti itu, saya itu jauh di dalam hati saya sangat menginginkan validasi dari seorang bapak. Pengakuan ya. Pengakuan, saya ingin dianggap orang hebat, dianggap orang pintar, segala macam ya. Dan di titik itulah Tuhan meremukan saya. Jadi proses peremukannya terjadi, saya punya anak cewek yang tertua. Dan ini sebenarnya salah satu sumber kesombongan saya. Nah, kesombongan saya itu sebenarnya bermula dari sini Bapak Ibu. SD, SMP, SMA saya itu dibully. Waktu saya masuk ITB, itu seperti saya mendapatkan validasi itu untuk menjadi sombong. Untuk menunjukkan kepada orang-orang membuli saya, bahwa saya hebat. Kemudian kesombongan kedua lahir waktu anak saya, Keisha anak pertama, itu masuk ke University of Sydney, itu direct entry. Nggak lewat foundation atau college. Di salah satu jurusan yang lumayan. Itu adalah sumber keberhargaan saya pada saat itu. Dan Tuhan hancurkan saya tepat di titik itu. Di semester pertama, kedua dia masih oke, 3 oke. Semester keempat terjadilah. Enging-eng di telepon saya sama istri saya. Pak harus datang ke sini. Kenapa? Dia bilang nilainya hancur. Hancur itu artinya 24 SKS, 24 kredit itu fail semua. Jadi kalau 24 kredit fail itu artinya satu semester harus ngulang. Biaya setahun itu 36.000 Australian dollar, dolar Australia. Jadi hitungannya 18.000 untuk uang kuliah saja plus nanti biaya apartemen, biaya hidup segala macam. Berarti kuliahnya aja 180 juta lebih. 180 juta lebih sama Belum biaya apartemen, biaya hidup segala macam. Waktu dengar itu saya sama istri saya kita berdoa sepakat. Saya ajak istri berdoa sepakat, kita doa. Tanya Tuhan, kondisi seperti ini kita harus ngapain? Nah waktu berdoa sepakat itu Tuhan tanya saya, ada 2 peristiwa penting dalam hidup saya yang pernah terjadi. Kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi untuk menemukan saya. Karena saya orang yang sangat sombong, Tuhan izinkan banyak sekali kegagalan terjadi. 2009 saya pernah hampir cerai sama istri saya. Tuhan tanya, Roy waktu kamu mau cerai sama istri kamu gagal sebagai suami, aku tolak kamu enggak? Aku hukum kamu enggak? Aku cari-cari kesalahan kamu enggak? Aku nuntut kamu enggak? Saya diam sebentar, dia bilang, enggak Tuhan. Terus waktu kamu pernah gagal hancur dalam bisnis kamu 2011, bisnis hancur di titik terbawa waktu itu, Tuhan tanya lagi, waktu kamu hancur, saya nuntut kamu enggak? Saya nyalain kamu enggak? Saya menghukum kamu enggak? Enggak Tuhan, malah kebalikannya, saya yang nyalain Tuhan. Nah, ini ada enggak teman saya di sini? Hobi nyalain Tuhan. Oke, terus Tuhan bilang, kamu ingat di kitab Roma ayat bilang bahwa Tuhan mengasihi kita semua, termasuk Ivan Roy, bahkan saat kamu masih berdosa. Jadi kalau kamu gagal, aku masih menerima kamu. Anak kamu gagal 1 semester, masa kamu gak terima? Itu satu pertanyaan besar, akhirnya
Saya tanya lagi, kalau gitu Tuhan, saya harus ngapain? Nanti saya harus ke sini harus ngapain? Ketemu Kesia. Tuhan bilang 2 hal yang kamu harus lakukan. Pertama, kamu datangin Kesia, berhenti menjadi ayah, menjadi bapak. Maksudnya gini, berhenti ngajarin, berhenti menghakimi, berhenti mencari kesalahan. Jadi sahabat buat anak kamu. Terus kedua, Tuhan bilang apa? Kamu dengerin dia cerita tanpa kamu potong. Karena kebiasaan saya memotong orang lagi ngomong. Padahal bapaknya nggak tukang potong di Bukan. tukang daging ya? Bukan tukang daging, bukan tukang gagal. Nah, karena gini, saya nyadarin kenapa Tuhan berurusan dengan bicara jangan nggak potong, karena itu akarnya kesombongan saya. Saya itu ngerasa sudah tahu, belum orang ngomong full, saya sudah tahu. Orang ngomong setengah, udah saya tahu ujungnya. Bisa nerawang ya sampai ujungnya. Udah bisa nerawang gitu loh. Kamu pasti ujungnya mau ngomong ini, jadi akhirnya saya nggak bisa mendengar. Jadi makanya Tuhan berurusan spesifik. Kamu datang, dengerin aja dan jangan pernah potong. Saya datang ke sana, saya tanya apa, ya saya dengerin dia cerita, dia depresi hebat, ya. Karena sangat kompetitif di sana, cukup rasis, orang kulit putih, ya. Kemudian ya banyak hal. Jadi dia itu antisosial, jadi nggak mau ketemu teman-temannya. Dan sampai di titik di mana dia waktu itu sudah berpikir untuk mau bunuh diri, Bapak Ibu. Saya dengerin terus, saya hampir 10 hari di sana, hari pertama saya dengerin, hari kedua saya tanya ke dia, Kesia, selain itu Kesia punya luka nggak sama Papa? Di masa lalu yang menyakiti Kesia. Ada apa? Saya tanya, apa Kay? Papa ingat nggak waktu kelas 4 SD, Papa ngajarin saya matematika, saya nggak ngerti-ngerti, Papa langsung marah dan ngomong, Kesia bukan anak Papa. Ingat tuh anak. Anaknya masih ingat, saya udah lupa. Biasa kan kalau orang ngelukain orang lain ya langsung lupa, yang terluka yang ingat kan. Korban yang ingat. Yang korban yang ingat. Jadi wah saya langsung minta maaf sama Kesia saat itu karena saya nggak sadar. Justru akarnya disitulah Tuhan bicara, akarnya kamu sombong. Karena bagi kamu matematika mudah, bagi anak kamu belum tentu. Dan bagi anak kelas 4 SD itu nggak sama cara kamu ngelihat gitu loh matematika. Jadi kamu nggak bisa samakan. Saya dipukul Tuhan lagi di situ dan saya bilang, oke, saya minta maaf sama Kesia, rekonsiliasi sama Kesia pada saat itu. Nah, setelah itu saya ajak anak saya karena saya assess saya cek masalah di pikiran dia ya, masa gambar dia yang rusak, saya ajak dia saat teduh dari buku Joyce Meyer, Pembauran Pikiran. Nah, nggak selesai di sini Bapak Ibu. 2 hari sebelum saya balik ke Jakarta, dia mau belanja beli grocery, beli kebutuhan sehari-hari, ada di dekat situ kayak supermarket. Saya bilang waktu dia mau pergi, dia minta dompet saya bilang, Kak, bawa kartu kredit Papa aja. Tinggal gesek, enggak apa harus bawa dompetnya sekalian gitu kan. Dia bawa itu, akhirnya daripada ini kan saya kasih dompetnya. Jadi malam itu dia belanja, pulang kan udah jam 7, jam 8, saya enggak ngecek lagi, enggak nanya ke dia dompetnya. Dia keluarin grocery, itu plastik dibuang sama dia. Kemungkinan di dalam situ dompetnya. Besok pagi saya tanya, oke, dompet Papa mana? Wah, kemana ya? Hilang kayaknya Pak. Dan kita cari-cari di apartemen itu tong sampah nggak ada. Kalau Bapak Ibu di posisi itu marah atau ngamuk? Itu kartu kredit semua di situ. Kartu kredit, KTP, SIM, semua kartu-kartu, semua hal yang berharga di situ. Ya. Nah, Pencobaan. Kedua. Wow. Saya saat itu terpancing untuk marah. Karena ngerasa gini, saya jauh-jauh ke sini untuk menjadi teman. Menjadi sahabat. Saya dengerin, tapi kok malah jadi kayak begini, dompet saya hilang. Terus saya ambil waktu beberapa saat doa nanya sama Tuhan. Tuhan dalam situasi seperti ini, saya harus berespon bagaimana? Jadi saya nggak marah dulu baru nanya Tuhan. Saya sebelum marah nanya Tuhan dulu nih. Nah inilah Getsemani Bapak Ibu. Kalau nggak masuk Getsemani udah ngamuk nih. Tuhan saya harus bagaimana?
Tuhan berurusan dengan hati saya, Tuhan bilang, kamu ngerasa anak kamu berharga kan? Betul. Tuhan nanya, lebih berharga mana? Anak kamu atau dompet? Nah, Saya bilang, lebih berharga anak saya, lepaskan dompetnya kalau begitu. Itu poinnya, akhirnya saya bilang, waktu saya singkat begitu, saya bilang ke Keisha, saya peluk dia. Saya peluk, nggak apa-apa. Dompetnya isinya bisa diganti. Tapi Keisha lebih berharga, kalau Keisha hilang nggak bisa papa ganti. wow. Oke, akhirnya kita fokus cari dompetnya. Saya temenin dia, kebetulan waktu itu Anzac Day, libur. Saya bantu dia cari, nggak ketemu. Singkat cerita sampai 2 hari sebelum saya berangkat, dompetnya nggak ketemu. Yeah. Dia masih ketakutan, merasa menyesal gitu ya. Sebelum saya berangkat ke airport, dia tanya, Pak jadi gimana Pak? Saya peluk lagi, nggak apa-apa nak. Keisha lebih berharga. Ini nggak ada masalah. Saya bilang begitu dan cerita nggak berhenti Bapak Ibu. Waktu saya memberi hati saya diproses sama Tuhan, begitu sakit ya. Karena saya itu, ya saya ngerti kenapa Tuhan proses saya begitu luar biasa. Karena saya menyadari saya orang yang begitu keras, begitu sombong, haus dengan validasi, haus dengan pengakuan. Jadi Tuhan hancurkan saya di titik di mana salah satu sumber kebanggaan saya adalah anak saya. Nah, waktu saya menyerah sama Tuhan, semester berikutnya yang terjadi adalah Bapak Ibu, dia terima email, kamu termasuk top 3% terbaik di kampus ini. Amin, haleluya. Saya bukan mau itunya endingnya Bapak Ibu. Yeah. Yang saya mau bilang ke Bapak Ibu adalah begini, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk proses diremukan itu mendatangkan kebaikan buat orang yang percaya. Bukan berarti kita fokus pada ujungnya kebaikan Betul. Tuhan. Ikutin aja prosesnya dan percaya ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Terima kasih. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Makasih Roy. Ya, saya bayangkan kalau saya sendiri di posisi Roy, pasti ngamuk sih Pak. Benar. Karena saya juga sering lakukan sama anak saya dan saya diberkati sekali. Kita perlu Getsemani. Getsemani terbesar waktu hari dia dengar dan dia harus siap ke berangkat itu. Dia merenung sama Tuhan. Siap untuk berangkat Sydney. Kedua, terakhir waktu masa itu kehilangan dompet. Di momen sekian waktu dia cari Tuhan. Itu menentukan sekali. Kalau enggak kita akan langsung otomatis reaktif. Betul? Kita bisa marah dan melukai lagi. Anak yang sudah pulih sekian hari itu luka kembali. Wow, Tuhan perfect kerja dalam masa-masa itu. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Saya undang tim worship. Bapak Ibu, mari kita datang di Getsemani kita di tempat ini. Bayangkan seperti Getsemani antara Tuhan dan saya. Makasih Tuhan. Bapak Ibu bisa keluarkan sticky notes yang tadi sudah terima dengan alat tulis bolpen yang ada pada Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau minta dalam hidup saya yang gak berkenan. Tuhan, Kau bicara kepada saya. Tuhan ingin, Yesus ingin supaya tidak mengalami cawan, tetapi Tuhan dia serahkan ke Tuhan, ke Bapaknya. Kehendak-Mu Bapak, bukan kehendakku. Cawan penderitaan itu dia serahkan pada Bapaknya. Apa cawanmu yang kau mau serahkan dan Tuhan minta? Apakah itu kesombonganmu? Apakah itu kepahitanmu? Kemarahanmu? Kekecewaanmu? Kebebalanmu? Pembenaran dirimu? Mari proses demi proses penderitaan Tuhan izinkan dalam hidupmu. Apa tujuannya Tuhan? Pasti Tuhan mau bicara sama saya. Tuhan, aku diizinkan salib duri dalam dagingku. Penderitaan yang aku sepertinya enggak lepas-lepas. Karena Tuhan mau serahkan kepadaku. Bukan kehendakku tapi kehendak-Mu Tuhan. Apa itu? Kebiasaan burukmu kah? Belenggu ikatan dosamu kah? Merasa paling hebat kah?
Ingin dipujikah? Apa saudara? Tuhan sedang berurusan dengan kita. Bukan dengan barang fana Tuhan. Mari Bapak Ibu tuliskan nama di atas dari sticky notes itu. Lalu tuliskan apa yang Tuhan mau kita serahkan kepada Tuhan. Tulis di bawah. Mari semua kita sambil merenung. Ya, bicara, Tuhan bicara sama saya. Jaga roda dan celah. Yes, Lord. Bukan Tuliskan dengan hati yang hancur, dengan rendah hati. Ya. Kau menebus diriku. Apa tekanan, penderitaan, problem yang diizinkan? Apa maksud? Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yes, Lord. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Mezbahmu ya Tuhan. pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mungkin kita terlalu menyayangi seseorang melampaui Tuhan. Tuhan bilang serahkan itu orang. Sayangi aku, cintai aku lebih daripada yang lain. Tiada yang bisa menggantikan Tuhan. Tidak ada satupun orang, sesuatu hal, cita-cita, ambisi melampaui Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang terutama dalam hidup, bukan yang lain. Bukan keinginanku. Mari Bapak Ibu yang sudah siap, sudah selesai menulis. Boleh bangkit berdiri, tempelkan sticky notes-nya di salib di depan. Silakan Bapak Ibu, setiap kita sudah mendapatkannya. Yang sebelah sini ada 2 salib Bapak Ibu. Silakan langsung berangkat dengan iman, langkah dengan iman. Tempelkan di kayu salib. Datang ke mezbah Tuhan. Datang ke salib Tuhan. Aku serahkan Tuhan. Inilah doaku. Inilah keputusanku Tuhan. Mungkin aku mencari reputasi, pujian manusia, aku serahkan Tuhan. Hidup ini, yes Lord. Ora pataka sandara sikara. Mari semua kita silakan dapat kesempatan bergantian saudara. Tuhan. Bisa di belakang juga kalau sudah penuh, di samping kayu, di belakang kayu, nanti dibantu. Yes. Yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari semua kita punya pengalaman Getsemani-nya Tuhan. Hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Yes Lord. ku letakkan. Yes, kami melangkah dengan iman Tuhan. Kami datang ke mezbah-Mu Tuhan, ke salib. Yes. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari jemaat yang belum, ya silakan ambil kesempatan ini. Ku telah mati dan tinggalkan
di sebelahmu ada suamimu, ada istrimu, bisa tanyakan, sayang apa yang kau tulis tadi. Mari kita saling mendoakan. Suami istri bisa tanyakan, ada apa Tuhan bicara sesuatu. Saling doakan suami istri. Kalau ada sahabatmu, temanmu juga di sebelahnya, kau bisa tanyakan, saling mendoakan. Mari kita datang bersama ke kayu salib Tuhan. Di Getsemani Tuhan, kita membuat satu keputusan. Bukan kehendakku Tuhan, tetapi jadilah kehendakmu. Yes. Bukan kehendak kami, secara manusia kami mau ini, mau itu. Ada penghalang, hambatan di hati kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Ya, yes. Kami serahkan ke kayu salib Tuhan. Yes. Meteraikan komitmen kami di hadapan Tuhan pada siang ini. Bahkan anak-anak kami pun dari muda sudah membawa kepada Tuhan. Cita-citanya, kehendaknya, keinginannya. Hanya kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak saya. Bukan kehendak orang tua. Bukan kehendak suami, bukan kehendak istri. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Tuhan ini saya mau, saya relakan, saya bertobat, saya hancur hati datang. Yes Lord, meteraikan di hati umat-Mu satu persatu, orang per orang, meteraikan Tuhan. Inilah berkat Paskah yang kami terima hari ini ya. Yes, mati terhadap diri kami, bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Oh Yesus, kami sepakat suami dan istri. Kami sepakat bersama komunitas kami. Datang bersama-sama menyerahkan hidup kami. Kehendak-Mu yang jadi. Yes Lord. Meteraikan Tuhan. Berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi. Semua yang kami lakukan demi kemuliaan-Mu Bapa. Baik sekolah, pekerjaan, bisnis, kami lakukan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Bukan buat kesombongan manusia, bukan buat ketamakan kami, tapi semuanya buat Engkau, kemuliaan-Mu saja. Pakai kami Tuhan. Biarlah kami tidak ada apa-apanya, nol, tidak ada artinya. Tuhannya yang dilihat dalam hidup kami. Orang ketemu Tuhan, orang melihat Yesus dalam kami. Bejana tanah liat ini tidak perlu dibanggakan. Kemuliaan Tuhan di dalamnya yang tersinar keluar. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Makasih Bapak, makasih. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yes, makasih Tuhan. Kami selalu ingat Getsemani Tuhan. Lembah keputusan itu, titik kritis keputusan itu kami buat. Setiap saat kami ingat Getsemani Tuhan. Makasih Tuhan. Kami harus menyerahkan total. Thank you God. Ampuni kami yang reaktif, marah, sombong. Ampuni kami yang kadang memilih kedagingan kami. Ampuni kami. Yes Lord. Oh, hallelujah. Thank you Lord Jesus. Glory to you Lord Jesus. Mari sembah dia, puji dia saudara. Keluar dari hatimu yang paling dalam melimpah sukacita, syukur kepada Tuhan. Itu kemenangan yang kami terima ketika kami sudah berserah total. Kerelaan kami melewati penderitaan bersama Engkau. Kerelaan kami untuk kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Yes, kami rela Tuhan. Yes, ampuni orang-orang yang sudah menyakiti hatimu. Ampuni orang-orang yang mengkhianatimu. Ampuni orang-orang yang diizinkan jadi alat duri bagimu. Untuk menyalibkan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Mari kita bangkit berdiri.
Kita mau akhiri ibadah kita, ibadah Paskah hari ini. Bagi engkau yang sudah memberikan, siap memberi persembahan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengembalikan persepuluhan kami boleh memberikan ucapan syukur kami, tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Dan kepada rumah Tuhan, gereja Tuhan di mana kami berada sebagai keluarga rohani kami. Memberkati gerejamu di tempat ini. Pakai gereja ini boleh menjangkau jiwa-jiwa. Itu boleh mengembalakan banyak jiwa-jiwa dipercaya lebih lagi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keuangan, bisnis, pekerjaan kami serahkan kepada Tuhan Sang Empunya. Terima kasih ya Tuhan. Dan berkat Paskah, kemenangan, kebangkitan dari Bapa di surga diberikan, dicurahkan kepada anak-anaknya. Lewat Yesus Kristus yang setia mati dan bangkit. Dan juga kuasa Roh Kudus mengingatkan kita selalu akan Getsemani Tuhan. Dan membuat kita selalu berjalan di dalam jalan salib dengan penuh kasih karunia. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, dengan membawa berkat Paskah dan bagikan kepada banyak jiwa-jiwa yang belum mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat Paskah, beri jabat tangan satu dengan lain. Tuhan Yesus memberkati.